Firman Kudus untuk kebangunan pagi. Hidup dan melayani menurut ekonomi Allah mengenai gereja. Bagaimana bertingkah laku dalam rumah Allah, melatih diri kita beribadah. Ayat Alkitab diambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 15 dan Kolose pasal 2 ayat 19. Saudara-saudari terkasih, judul berita kelima ini terbagi menjadi 3 bagian yang masing-masing diambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 15a, ayat 16a, dan pasal 4 ayat 7b. Bagian pertama, bagaimana bertingkah laku dalam rumah Allah. Bagian yang kedua, ibadah. Bagian yang ketiga atau yang terakhir, melatih diri kita beribadah. Pada hari ini kita memasuki bagian yang pertama. Dalam suratnya kepada Timotius, di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15, Paulus menulis, "Jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Yang Paulus ministrikan kepada Timotius sepenuhnya adalah mengenai bagaimana bertingkah laku di dalam gereja pada masa kemerosotan. 2 butir mengenai bagaimana bertingkah laku di dalam rumah Allah adalah: pertama, kita harus menghormati kekepalaan Kristus. Apapun adanya kita, yang kita lakukan dan katakan harus di dalam roh yang menghormati kekepalaan Kristus. Menghormati kekepalaan Kristus menjaga kita dari banyak jenis kesalahan dalam kehidupan gereja. Masalah utama pada kekristenan hari ini adalah tidak menghormati kekepalaan Kristus. Perkara kedua adalah seluruh gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan hanya para pemimpin, tetapi setiap anggota di dalam gereja harus melaksanakan mengenal kebenaran sehingga mereka bisa menjadi tiang untuk memikul kebenaran Allah dalam zaman yang gelap ini. Menghormati kekepalaan Kristus dan memikul kebenaran adalah 2 prinsip pengendali yang harus kita ikuti untuk mengetahui bagaimana bertingkah laku dalam kehidupan gereja. Agar kita bertingkah laku secara tepat dalam rumah Allah, gereja, kita juga perlu memperhatikan ajaran sehat. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4 berkata, "Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng." Kata menoleransi di dalam LAI menerima digunakan untuk menunjukkan menahan sejenis penderitaan. Bagi beberapa orang, ajaran sehat menjadi sesuatu yang harus ditoleransi. Orang-orang seperti itu mungkin lebih senang mendengar ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga mereka yang gatal. Kita perlu bertingkah laku dalam gereja bukan menurut telinga kita yang gatal, tetapi menurut ajaran sehat. Apakah satu ajaran itu membosankan atau menggelitik? Tidak berarti apapun. Kita perlu hanya memperhatikan apakah itu adalah ajaran sehat atau bukan. Ajaran dalam gereja-gereja harus sehat. Hanya memperhatikan ajaran sehat adalah prinsip pengaturan yang lain bagi tingkah laku kita dalam kehidupan gereja. Paulus menggunakan istilah ajaran sehat, perkataan sehat, dan pemberitaan sehat 7 kali dalam surat-surat kiriman kepada Timotius dan Titus. Dia tahu bahwa ketika kehidupan gereja berada dalam kemerosotan, orang-orang akan bosan dengan ajaran sehat dan akan cenderung memuaskan telinga mereka yang gatal. Kita perlu bertingkah laku bukan menurut opini kita atau kesukaan maupun ketidaksukaan kita, tetapi menurut ajaran sehat. Kita harus menerima dan menerapkan
setiap ajaran yang sehat secara rohani, dan kita perlu menolak ajaran apapun yang tidak sehat. Ajaran yang tepat bukan perkara selera kita, tetapi perkara apa yang sehat. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4, Paulus menulis, "Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau, supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan ekonomi Allah." Terjemahan langsung, tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Kita jangan mengajarkan apapun yang berbeda dari ekonomi Allah. Kata ekonomi adalah kata Yunani yang diinggriskan mengacu kepada satu pengaturan, satu kepengurusan, atau satu administrasi untuk menyalurkan sesuatu. Menurut Wahyu Perjanjian Baru, Allah memiliki satu ekonomi untuk menyalurkan dirinya sendiri dalam Kristus ke dalam umat pilihannya untuk menghasilkan gereja tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ajaran sehat, ekonomimu yang terbuka bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau ingin menyalurkan dirimu. Tuhan, dapatkan kami agar Engkau dapat tersalur kepada kami. Kami juga dapat menyalurkan Engkau. Tuhan, pimpin kami menempuh kehidupan seturut ekonomimu. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah firman kudus untuk kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.